filmnya, perasaannya nih? Aduh, seneng banget karena yang bikin lebih seneng adalah ini tuh masa pandemi ya, dimana benar-benar masa yang susah banget untuk kita semua, terlebih lagi untuk industri film, dimana kan waktu pandemi kita ngerasain nih bioskop tutup, terus pas kira ke rumah tayang juga kapasitasnya nggak full, ada kursi yang nggak bisa diisi, kita harus berjarak. Jadi kekhawatiran aku sebagai produser film ini tayang di bioskop itu gede banget. Hari pertama tayang tuh sampai nggak bisa tidur, sampai nggak cek handphone, cek studio, karena bener-bener ini project pertama kan. Pastilah pengen filmnya ditonton sama banyak orang. Tapi nggak muluk-muluk juga sampai 2 juta sih sebenarnya. Nggak targetin sampai 2 juta, 100.000 aja aku udah seneng banget, karena ada 100.000 orang nih yang nonton karya pertama aku gitu. Tapi ternyata luar biasa, emang rencana Tuhan sampai 2 juta itu seneng banget, karena ini bisa menjadi awal lagi film Indonesia bisa box office, dan yang paling penting orang bisa kembali lagi ke bioskop, udah nggak takut lagi ke bioskop, dan akhirnya kita bisa hidup lebih normal lagi gitu dari sebelumnya kan. Kita udah ada hiburan baru lagi, bioskop yang tadinya sempat tutup gitu. Apa yang membuat kamu tidak percaya sampai yang cukup 100.000 aja? Sebenarnya bukan percaya sih, cuma karena aku di sini udah jadi produser, aku lebih memikirkan resiko gitu. Kayak aku yang aku pikirin tuh resikonya dulu dan yang buruk-buruknya dulu. Karena kan kalau yang buruknya terjadi, apa nih plan B aku gitu? Apakah akan aku jual ke OTT, atau kalau misalnya emang rugi, apa yang aku harus lakukan gitu kan? Jadi ya karena mikirnya udah ke segi bisnis, jadi memang aku selalu ngeset kemungkinan terburuk dulu gitu. Oke, kalau ini nggak box office, sebagai produser aku harus apa? Harus gimana langkahnya untuk film ini? Jadi memang kemungkinan terburuk dulu lah, bagaimana kalau ini cuma 100.000 penonton atau bahkan kurang dari itu, apa mau jual ke OTT mana, kita udah panjang perencanaannya gitu ya, tapi ternyata sampai 2 juta penonton gitu, makanya nggak nyangka juga. Tadi dikatakan film tersebut sempat tayang juga di Malaysia nih Kak. Iya betul. Itu ada rencana nggak sih Kak untuk datang bertemu langsung dengan para penggemar di negara sana? Pengen banget, karena banyak banget orang Malaysia yang DM aku gitu, ini Kukira Kau Rumah udah tayang di bioskop, bahkan mereka ikutan mereview Kukira Kau Rumah di TikTok sama kayak orang penonton Indonesia nge-review gitu. Aku nggak nyangka mereka seniat itu, dan ternyata dapat kabar juga Kukira Kau Rumah box office kan, kalau nggak salah film kedua dengan penonton terbanyak, yang kesatunya itu film Hollywood. Jadi kayak benar-benar nggak nyangka banget kok bisa sampai hype-nya nyampe ke Malaysia ya. Jadi pengen banget sih bisa nyapa-nyapa di sana, cuma kan kondisi sekarang nggak tahu memungkinkan atau enggak. Di sana karantinanya gimana aku juga belum update, jadi ya kita lihat nanti. Apa sih yang buat Prilly mau menjadi produser film? Awalnya tuh karena aku pengen bikin cerita sendiri. Jadi ngobrol-ngobrol sama Umay, kita bikin cerita, tiba-tiba ya udah kita jadiin film yuk. Kan kalau misalnya bukan aku produsernya, belum tentu ada produser yang mau gitu kan. Kan kita nggak bisa gimana ya, orang tuh pasti nggak akan yakin sama kita kalau kita belum membuktikan dulu nih, kalau karyanya belum berbicara dulu nih. Ya makanya akhirnya modal nekat. Oke, kita bikin yuk film ini. Umay pertama kali sutradara, aku pertama kali produser. Tapi walaupun modal nekat, tetap tuh kita belajar selama setahun gimana caranya memproduksi film, pilih orang-orang yang tepat untuk berada di tim kita, line pro-nya, kru-krunya, make up, kostum, meeting bareng-bareng kru. Umay juga belajar bikin shot list, berguru sama Pak Montitiwa kan supervisi kreatif kita juga gitu. Jadi kita diawasin sama dia. Akhirnya sampai pas syuting aja, hari pertama syuting aku baru yang kayak oh my god, it's happening. Gila, ini syuting gue yang meeting sama kru dari awal gitu, yang pusing-pusing gitu. Ya akhirnya karena emang sesimpel aku pengen punya cerita dan pengen film aku itu raise awareness soal sesuatu yang penting, soal isu-isu yang penting, kayak di Kukira Kau Rumah tuh mental health kan. Habis itu ya udah akhirnya produserin sendiri. Kalau nunggu produser yang nawarin kan sampai kapan nih, kita nggak tahu gitu. Sejalan dengan sukses ini ada perjuangan yang berdarah-darah, terutama untuk meyakinkan kru dan sebagainya. Betul. Boleh cerita ngasih pengalaman akhirnya ditolak sama kru dan sebagainya, akhirnya bisa sukses masuk film dan diterima penonton gitu. Iya. Meyakinkan kru itu tugasnya Umay ya. Jadi Umay yang satu-satu nge-WhatsAppin kru-krunya, dan memang kru-kru yang kita tawarin di Kukira Kau Rumah tuh bukan kru-kru yang udah punya nama besar gitu. Memang kru-kru yang ketemu kita di sepanjang kita berkarir. Kayak ada kru-kru yang dulu jadi kru aku di sinetron, Umay juga jadi kru dia di FTV, dia di sinetron gitu. Jadi bukan kru-kru yang
bukan kita pilih nama besar, tapi kita pilih kru-kru yang pernah kerja sama kita, sevisi sama kita, dan sehati gitu sama kita. Karena kan kalau enggak, mana mungkin sih ada kru besar yang mau percaya sama ini siapa Prilly jadi produser, Umay jadi sutradara gitu kan. Kita juga sadar akan hal itu, dan itu wajar aja terjadi. Ya karena mungkin mereka kan belum yakin ya, kita belum punya karya apa-apa. Nah ya udah, akhirnya kita pilih kru-kru yang emang udah kenal kita, udah pernah kerja sama kita. Kalaupun ada kru yang baru, itu kru yang emang yakin kalau kita tuh anak-anak muda bisa kok bikin film. Ya lumayan perjuangannya itu, Umay ngebuk kru-krunya, aku ngebuk main kalau aku. Ya lumayan, aku juga nawar-nawarin ke main, ke manajer. Ada yang nggak suka, ada juga yang mungkin menganggap ini kayaknya kurang gitu filmnya, dan nawarin ke beberapa orang juga, bahkan nawarin ke OTT gitu-gitu. Ya pasti kalau karyanya belum berbicara, orang pasti akan merendahkan dulu ya. Itu memang udah duniawi dan manusiawi juga. Film ini cerita tentang para penonton atau tidak ngasih pengalaman yang menyentuh dalam akhirnya pesannya ketangkep nih sama penonton. Banyak banget yang DM aku kayak, makasih ya Kak, gara-gara film Kukira Kak Rumah, mama papa aku jadi lebih ngerti gimana caranya menghadapi aku, karena aku bipolar disorder gitu. Tapi papa mama aku belum begitu percaya gitu sama diagnosa psikiater gitu. Tapi karena film ini mama papa aku jadi lebih baik sama aku. Bahkan ada yang ngasih lihat capturean chat pacarnya sebelum dan sudah nonton Kukira Kak Rumah. Jadi pas sebelum nonton Kukira Kak Rumah tuh dia cuek banget pacarnya. Tiba-tiba diajakin nonton Kukira Kak Rumah, karena si ceweknya ini sama sifatnya sama karakter Niskala yang ada di film Kukira Kak Rumah. Cowoknya tuh jadi kayak, oh ternyata yang kamu rasain tuh itu ya, maaf ya aku selama ini cuek apa. Terus dia nge-capturein chat pacarnya selama Kukira Kak Rumah jadi baik, jadi sweet gitu kan. Ya kan kita jadi seneng ya, maksudnya kita bisa memberikan impact dan pengaruh ke hidup orang lain gitu. Bahkan ada juga ke pemain Panti Unit Priscilla, ada yang nge-DM dia bilang ngelihat adegan ibu meluk Niskala tuh aku berasa dipeluk, karena ibu aku meninggal di kecelakaan pesawat. Jadi aku udah gak ada yang nguatin lagi, tapi nonton film Kukira Kak Rumah aku dapet kekuatan baru. Itu kan baca-bacain DM gitu ya, sampai nangis, sampai nggak percaya bahwa ternyata film ini bisa sangat berpengaruh untuk hidup orang lain gitu. Dari kan tadi kamu bilang kru kamu sama kru rumah, dari berarti mereka saling percaya sama kamu kan, walaupun pertama buat film, tapi akhirnya rekor muri loh 2 juta. Ini berawal dari saling percaya aja, oke gue bantuin Prilly, bantuin Umay. Iya, mereka tuh mau bantuin Prilly gitu. Ada mungkin beberapa dari mereka yang bahkan menurunkan harganya untuk Cinemaco Pictures, karena mungkin melihat Cinemaco Pictures PH baru, Prilly baru jadi produser, Umay baru jadi sutradara. Ya udah, gue nggak usah mahal-mahal deh, gue segini deh buat kalian. Ada loh, baik banget, maksudnya kayak ya pun baik banget. Tapi memang kita menjanjikan kalau sampai film ini sukses ada bagian untuk mereka gitu, karena kan kita nggak mau ya udah dibaikin gitu dikasih harga persahabatan gitu. Kita pasti akan menghargai juga mereka yang udah mau gabung sama kita dari awal. Jadi luar biasa sih kru-krunya, terus bener-bener yang menghargai banget. Walaupun Umay lebih muda dari mereka, tapi mereka benar-benar nanyain pendapatnya Umay, diskusi sama Umay. Walaupun aku juga lebih muda dari mereka, mereka sangat respect sama aku di lokasi. Kalau posisi aku juga sebagai produser dan pemain gitu. Jadi luar biasa sekali ya. Mungkin ini udah ya makanya dikasih rezekinya sama Tuhan ya, karena beneran yang kerja di dalam sini tuh tulus banget semuanya. Dikutip dari dengan Pak Manut sendiri, ini saya nggak percaya gitu, setahun, 2 tahun, 10 tahun bikin film aja belum tentu dapat rekor muri. Gimana, ada perasaan kamu gue mau bikin film bagus, ada perasaan bangga banget nggak sih? Pastilah perasaan bangga, dan juga ya beban ya, karena kan jadinya dilabelin sebagai produser box office gitu. Aku sangat nggak mau dilabelin itu, karena menurut aku film box office itu karena semua yang kerja di dalamnya, bukan karena aku doang, bukan karena Umay doang, bukan karena pemainnya, tapi karena kru, writing, make up, semua tuh berpengaruh. Jadi ya aku lebih senang dibilang sebagai produser muda yang alhamdulillah karyanya dilihat banyak orang gitu, daripada langsung dicap produser box office. Karena nanti yang next film Kukira Kak Rumah kan belum tentu mendapatkan respon yang sama, karena semua itu tergantung cerita, tergantung momen juga harus pas gitu. Cuma ya memang jadi lebih semangat aja sih berkarya, karena udah tahu celahnya gimana gitu jadi produser. Waktu Kukira Kak Rumah kan ngeraba-raba banget semuanya gitu, budgetingnya ngeraba,
bingung arahnya mau kemana. Sekarang udah tahu step-stepnya. Oke, kalau mau produksi film stepnya gini gini gini, jadi udah lebih rapih sih sekarang, makanya jadi lebih pede juga kalau mau produksi film. Berarti sudah ada gambaran nanti bakal produksi lagi atau mungkin udah ada rencana? Oh, sebenarnya sebelum Kukira Tahu Rumah tayang, Cinemaku Pictures tuh emang udah bikin schedule kita mau kerjain project apa aja. Soalnya sebelum Kukira Tahu Rumah tayang pun aku udah memproduksi series kan, dan udah tayang juga, alhamdulillah juga viewersnya bagus gitu. Nah, abis Kukira Tahu Rumah ada series lagi yang aku produserin tapi aku nggak main. Kita juga lagi persiapan film dan series juga. Jadi memang karena kita udah ada timnya, jadi udah ada tim kreatifnya yang nulis-nulis skenario. Kita juga udah ada beberapa partner yang kerja sama kita untuk menayangkan seriesnya. Jadi ya udah jalan terus ya, alhamdulillah PH-nya. Ini juga selain yang film itu yang terkait dengan series juga kan, Get Married series juga main di SCTV. Ini akan menjadi sebuah kesuksesan juga nggak? Ada keyakinan juga nggak? Ini nanti akan menjadi sukses bagi Prilly setelah film ini sendiri? Kayak jadi series atau Iya, apa betul. gitu ya? Ya aku sih yakinnya, kalau aku gini, kita mau main film box office kayak gimana pun, kalau karakter yang nggak cocok sama peran tersebut kita juga nggak mungkin dapet. Jadi belum tentu aku Kira Ke Rumah box office terus film-film bagus atau film atau series-series yang bagus dikasih ke aku gitu sama produser, karena belum tentu juga karakternya cocok sama aku gitu. Jadi aku lebih percaya, iya mungkin jadi banyak orang yang akhirnya percaya sama aku sebagai produser dan pemain. Mungkin yang tadinya nggak percaya aku bisa acting jadi at least percaya gitu sekarang, atau nggak percaya aku bisa jadi produser sekarang percaya. Cuma bagus atau enggaknya aku dapat project atau makin banyak aku dapat project itu tetap dari karakter aku pas atau enggak sama project itu sih. Itu jodoh-jodohan sih, balik lagi job itu. Tapi penggemarnya kan senang nih, Prilly main lagi di Get Married series yang di SCTV untuk mengobati rasa kangen. Seneng dan rasa ada motivasi khusus gak bagi Prilly sendiri? Pasti seneng ya, karena akhirnya bisa muncul lagi di TV karena kan aku udah jarang banget di TV kan. Terus akhirnya muncul lagi di TV tapi karyanya karya series. Ya cuma 16 episode kan, ya mungkin ini bisa menjadi warna baru juga untuk di TV gitu, ditayangin seriesnya. Dan kan waktu syuting series lebih siap, jadi pas tayang di TV projectnya juga project yang lebih siap gitu. Sukses film